Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Fajar Kemaluddin dengan NPM 10070217021 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbaikan Stasiun Kerja Bottleneck melalui penerapan Theory of Constraint di PT Pindad Persero. Pertama, PT Pindad merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang alutsista yang memiliki berbagai macam divisi seperti divisi alat berat, senjata, kendaraan khusus, dan lain-lainnya. PT Pindad sendiri menggunakan respon pasar make to order, di mana perusahaan akan melakukan proses produksi ketika datangnya permintaan. Adapun fokus penelitian berada di divisi kendaraan khusus untuk produk Anoa 6x6 pada komponen Ramdor. Berikut ini merupakan komponen-komponen pembentuk dari Anoa 6x6 yang terdiri dari pelindung kaca depan, palka, pintu depan, ramdor, body hull, dan roda. Latar belakang masalah yang diambil yaitu pada tahun 2019 terdapat pesanan yang terlambat untuk dipenuhi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Terjadi keterlambatan selama 8 hari yang menyebabkan perusahaan mendapatkan penalti cost dan menyebabkan keuntungan berkurang. Adapun ketetapan dari General Manager, dalam 1 bulan diperlukan 3 unit body hull yang harus selesai diproduksi. Pada kenyataannya, untuk menyelesaikan 1 unit body hull dibutuhkan waktu 10,56 hari. Oleh karena itu, dalam 1 bulan hanya dapat 2 unit body hull yang dapat diproduksi. Oleh karena itu, dari seluruh komponen Anoa 6x6 dipilihlah Ramdor sebagai fokus dalam penelitian untuk direduksi waktu produksi dengan melihat hambatan-hambatan apa saja yang terjadi pada aliran produksi Ramdor. Berikut ini merupakan gambaran aliran produksi Ramdor yang dilihat dari kapasitas produksi per 2 harinya. Adapun permasalahan yang timbul, yang pertama permasalahan yang terjadi pada stasiun kerja grinding atau abramen dan stasiun kerja bending yang terjadi kegiatan menganggur. Kemudian adanya penumpukan work in process atau barang setengah jadi pada stasiun kerja pengelasan dan MIG. Adapun rumusan masalah dari latar belakang masalah yang telah diuraikan yaitu bagaimana menghilangkan constraint yang menghambat aliran produksi dengan memaksimalkan kapasitas stasiun kerja yang menjadi bottleneck. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama, memaksimalkan kapasitas stasiun kerja yang menjadi bottleneck. Kedua, memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi dan atau menghilangkan constraint. Adapun metodologi penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan langkah-langkah dalam Theory of Constraint. Yang pertama ada identifikasi constraint, yang kedua ada eksploitasi constraint, yang ketiga ada subordinasi non-constraint, yang terakhir ada elevasi constraint. Di mana teknik pengambilan data ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah wawancara dan observasi, di mana dari kedua teknik pengambilan data tersebut didapatkan data primer dan data sekunder berupa layout produksi, aliran produksi, waktu proses pembuatan Ramdor, permintaan Ramdor, dan data hari kerja. Hasil dan pembahasan pada tahap pertama ini yaitu identifikasi constraint. Diketahui bahwa pada stasiun kerja pengelasan dan MIG dan stasiun kerja laser cutting merupakan hambatan yang dilihat dari stasiun kerja pengelasan dan MIG itu memiliki waktu yang panjang, sedangkan stasiun kerja laser cutting hanya memiliki 1 mesin CNC. Kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan stasiun kerja apa yang menjadi bottleneck, yang dilihat dari kapasitas yang dibutuhkan dengan kapasitas yang tersedianya. Dari hasil yang telah dihitung, stasiun kerja pengelasan dan MIG menjadi stasiun kerja bottleneck karena kapasitasnya lebih kecil dibandingkan kapasitas yang dibutuhkan. Tahap berikutnya merupakan tahap eksploitasi constraint, di mana pada tahap ini tujuannya untuk mengetahui jumlah produk yang dapat diproduksi dengan adanya constraint pada aliran produksi. Dari hasil yang telah dihitung, untuk jenis APC dapat dihasilkan sebanyak 13 unit, sedangkan untuk jenis logistik dan komen hanya dapat dihasilkan sebanyak 1 unit. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah permintaan pada tahun 2019. Hal ini menyebabkan permintaan tidak dapat terpenuhi dan maksimal keuntungan yang diperoleh sebesar 189 miliar. Tahap selanjutnya adalah subordinasi non-constraint. Tujuan dari tahap ini untuk mensinkronisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan drum buffer rope atau DBR. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menentukan drum. Drum merupakan stasiun kerja yang menjadi bottleneck. Kemudian menentukan buffer, di mana buffer yang disediakan ini berupa time buffer untuk menjaga aliran produksi tetap berjalan. Kemudian menentukan rope yang ditarik dari stasiun kerja drum menuju ke stasiun kerja paling awal. Implementasi dari rope sendiri dijadwalkan dengan menggunakan algoritma CDS atau Campbell-Dudek-Smith. Dari hasil penjadwalan yang telah dilakukan, didapatkan sejumlah alternatif sebanyak K sama dengan M dikurang 1, di mana M merupakan banyaknya stasiun kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, alternatif yang dapat diberikan sebanyak 4 alternatif. Dari hasil penjadwalan,
Dipilihlah max span terkecil. Max span merupakan waktu proses selesainya seluruh job pada mesin paling akhir. Dari hasil penjadwalan, dipilihlah alternatif kedua dan ketiga yang memiliki max span terkecil, yaitu 32.502 menit, dengan sequence atau urutan job yang perlu diproduksi terlebih dahulu sebagai berikut. Tahap selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu tahap elevasi constraint, di mana tujuan dari tahap ini untuk menghilangkan sisa-sisa constraint yang masih ada pada aliran produksi. Tahap ini masih berhubungan dengan tahap subordinasi constraint, di mana pada metode drum buffer rob diadakanlah sebuah buffer berupa time buffer. Nah, time buffer di sini diadakan dengan melakukan penambahan shift kerja pada stasiun kerja yang menjadi bottleneck. Pada penelitian ini yang menjadi bottleneck adalah stasiun kerja pengelasan dan MIG. Penambahan shift tersebut diperkirakan mengeluarkan biaya berupa gaji operator sebesar 3,7 juta, kemudian tunjangan operator sebesar 15 juta, dan juga pelatihan untuk operator sebesar 8 juta. Kemudian, adapun hasil perbandingan sebelum perbaikan dengan setelah adanya perbaikan, di mana beban kerja untuk stasiun kerja pengelasan dan MIG sebelumnya 168,72%. Sedangkan setelah adanya penambahan shift, beban kerja tersebut berkurang 84,36%. Ketika beban kerja melebihi 100%, menunjukkan mesin bekerja melebihi dari batas kemampuannya. Oleh karena itu, ketika adanya penambahan mesin, beban kerja yang diterima oleh stasiun kerja pengelasan dan MIG tidak melebihi dari batas kemampuannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.